Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiansa. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ilmu Hukum. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang pengertian hukum tata negara, hubungan hukum tata negara dengan ilmu hukum lain, sumber-sumber hukum tata negara, dan juga objek hukum tata negara. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian hukum tata negara. Nah, menurut para ahli, pengertian hukum tata negara adalah, yang pertama, menurut Legemen, pengertian hukum tata negara adalah hukum yang mengatur negara dan organisasinya. Yang kedua, menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara adalah suatu hukum yang mengatur dan terikat dengan hukum, serta juga menjadi sebuah hukum bagi menentukan wewenang suatu badan lembaga tertentu. Baiklah, selanjutnya sumber hukum tata negara. Secara umum, sumber hukum tata negara yang dimiliki negara Indonesia sama seperti sumber hukum tata negara lainnya. Sumber hukum tata negara di Indonesia meliputi sumber hukum formil, material, konvensi, dan juga sumber hukum traktat. Yang pertama yaitu sumber hukum material. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila, sehingga semua sesuatu haruslah bersumber dari Pancasila. Sumber hukum material di Indonesia adalah Pancasila, yang juga menjadi sumber hukum tata negara di Indonesia. Sumber hukum yang kedua yaitu sumber hukum formel. Sumber hukum formel yang dimiliki Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum negara Indonesia dan hukum dasar tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertinggi dan menjadi dasar peraturan yang mengatur negara Indonesia. Yang ketiga, sumber hukum konvensi. Selain sumber dari materi dan formil, sumber hukum tata negara Indonesia selanjutnya adalah konvensi. Konvensi merupakan sebuah kebiasaan ketatanegaraan yang menjadi sebuah sumber hukum tata negara yang ada di Indonesia. Contohnya seperti keputusan ataupun hasil dari pidato presiden ataupun keputusan dari rapat MPR. Sumber hukum tata negara yang keempat yaitu traktat. Traktat adalah kata lain dari perjanjian internasional. Perjanjian internasional terdiri dari bilateral, multilateral, berkaitan dengan sumber hukum tata negara seperti UDHR PBB dan juga Traktat ASEAN. Selanjutnya, hubungan hukum tata negara dan bidang ilmu lainnya. Yang pertama yaitu hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Ilmu negara dan hukum tata negara merupakan konsentrasi ilmu yang mempunyai hubungan yang sangat erat. Hal ini didasarkan dengan persamaan objeknya yaitu negara. Ilmu negara yang pertama kali diperkenalkan sebagai sebuah pengetahuan mengandung arti sebagai yang mempelajari persoalan-persoalan serta pengertian-pengertian umum yang terdapat pada setiap negara. Kata umum menunjukkan dasar kajian dari ilmu negara mencakup hal-hal yang bersifat umum, seperti teori terbentuknya negara, sifat hakikatnya negara, unsur-unsur negara, bentuk-bentuk negara, tujuan dan fungsi negara, dan semuanya itu merupakan asas-asas pokok. Kedua, hubungan hukum tata negara dan ilmu politik. Jika membicarakan hubungan hukum tata negara dan ilmu politik, tentunya sangat karib dengan pendapat Profesor Barents. Di dalam bukunya Waterpans der Politik, dia merefleksikan hubungan ilmu politik dan hukum tata negara seperti daging dan tulangnya, yang apabila ingin melihat dan mengetahui tulangnya, tentunya yang dibedah terlebih dahulu adalah dagingnya. Konsep ini juga disepakati oleh pendapat Hutting, yang turut menguraikan pikirannya bahwa ilmu negara dan hukum tata negara menyelidiki kerangka yuridis negara, sedangkan ilmu politik menyelidiki di sekitar kerangka tersebut dan yang disebutnya semacam sosiologi negara. Yang ketiga yaitu hubungan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hukum tata negara dan hukum administrasi negara seperti sangat berhubungan erat. Hubungan ini dapat dilihat dengan berbagai referensi yang selalu menyandingkan keduanya. Bahkan terkadang sulit memisahkan definisi antar keduanya. Yang keempat yaitu hubungan hukum tata negara dan hukum internasional publik. Jika mengkaji secara substansinya, mungkin akan sulit menemukan kesamaan antara hukum internasional publik dan hukum tata negara. Namun, jika menarik ke atas, pada dasarnya keduanya merupakan hukum publik yang esensinya sama, yakni mengatur keorganisasian negara. Selanjutnya, objek-objek hukum tata negara. Berdasarkan pengertian hukum tata negara tadi, dapat disimpulkan bahwa objek kajian ilmu hukum tata negara adalah negara dan konstitusi. Sebuah negara dipandang dari arti konkret negara tertentu atau negara yang objeknya terikat oleh tempat
kurun waktu, dan keadaan tertentu. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.